Halo semuanya, kembali lagi dengan Pola Desain Perangkat Lunak. Nah, kali ini kita akan fokus ke yang namanya memento pattern. Nah, memento ini apa? Kita lihat. Jadi ini adalah desain pattern yang terkait dengan tingkah laku. Kelebihannya apa dari memento? Seperti namanya. Memento itu seperti kayak kenang-kenangan gitu ya. Kenang-kenangan dari seseorang. Nah, di sini memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengembalikan state yang sebelumnya sudah pernah ada dari sebuah objek tanpa memberikan detail dari implementasinya. Jadi kita nggak perlu pusing dengan detail implementasinya. Nah, caranya gimana? Kita pertama lihat dulu dari masalahnya. Biasanya kita kan kalau bikin text editor gitu ya, entah itu untuk dokumen biasa atau untuk pemrograman, gitu kan. Kita biasanya kan bisa ya masukin gambar, terus mungkin format teksnya gitu kan, tambahin tabel dan seterusnya. Biasanya kalau ada namanya text editor, pasti ada satu fungsionalitas tambahan, yaitu bisa undo operasi yang ada, gitu. Nah, gimana caranya undo bekerja? Sebenarnya kan berarti kita kayak kembali ke snapshot yang sebelumnya. Sebenarnya snapshot tersebut rada susah, sedikit susah untuk diambil, ya, dengan bergantung pada objek-objek yang ada dari luar editor ini. Kenapa? Ya, kenapa? Karena beberapa dari field-nya itu sifatnya private, jadi nggak boleh diakses dari luar. Bisa sebenarnya kita pindahkan ya, kita pindahkan hak aksesnya dari private ke public. Tapi kan itu jadinya melanggar enkapsulasi yang sudah dirancang. Karenanya ada yang namanya memento. Jadi memento itu di editornya sendiri, kita punya sebuah metode yang namanya make snapshot. Di sini, dia akan membuat snapshot yang ada, ya, dan akan dikembalikan sebagai hasil kembalian metode. Nah, terus memento ini, ya, salinannya ini, nanti akan dipegang sama caretaker. Caretaker ini punya memento, ya, dan disimpan dalam yang namanya history, kumpulan history. Nah, nanti ketika kita undo sekali berarti dia ambil history yang paling akhir, snapshot yang paling akhir. Undo 3 kali berarti ambil histori yang ketiga terakhir, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk, mengimplementasikan mekanisme undo dan redo, gitu ya. Jadi ada snapshot, dan snapshot ini yang disimpan. Kita juga punya metode yang namanya restore. Jadi restore di sini menerima argumen sebuah snapshot, dan nanti snapshot tersebut akan langsung di-mapping ke data editor yang ada. Jadi misalkan kita get name, get snapshot date, dan seterusnya. Ini strukturnya ya. Jadi ada originator ya, jadi benda aslinya yaitu text editor yang tadi. Lalu ada mementonya ya, jadi hasil salinannya atau snapshot-nya. Jadi originator bisa punya metode untuk menciptakan memento. Lalu dia juga bisa menggunakan memento yang ada untuk mengembalikan state dia ke masa lalu. Nah, nanti ini semua akan dihandle oleh caretaker. Jadi caretaker ini punya originator dan punya history. History adalah kumpulan mementonya. Biasanya dalam bentuk list. Nanti tinggal dipakai nih. Mau undo berapa kali? Kalau undo 3 kali, berarti ambil ketiga paling belakang. Nah, kapan kita pakai memento? Pertama, kalau kita butuh ya untuk menyimpan snapshot dari objek. Dan kita pengen nanti di satu saat bisa mengembalikan state objek tersebut. Dan ini juga bisa dipakai kalau kita pengen ya, kalau kita pengen mendesain sebuah software yang tidak melanggar enkapsulasi yang sudah dirancang sebelumnya. Ada beberapa kelebihan. Pertama, bisa menyediakan snapshot dari objek yang ada tanpa melanggar enkapsulasi.
Lalu yang kedua, kita juga bisa mempersimpel dari kode originator. Dengan cara apa? Dengan cara kita pindahkan kode untuk undo-nya ya ke caretaker. Kelemahannya tentu pertama, karena snapshot itu berarti menyimpan semua state-nya, itu akan menghabiskan banyak memori atau RAM. Kedua, gitu ya, caretaker di sini juga harus bisa ya untuk memperhatikan life cycle dari originator dan memastikan bahwa memento-memento yang sudah tidak terpakai itu harus dibuang. Lalu kekurangan yang terakhir, beberapa bahasa pemrograman yang dinamis seperti PHP, Python, JavaScript itu nggak bisa menjamin bahwa state yang ada dalam memento itu tidak bisa diakses oleh objek-objek lainnya. Seperti itu saja, terima kasih.